Baik para mahasiswa yang Ibu cintai, pada mata kuliah evaluasi pembelajaran kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai penyusunan urutan kedudukan berdasarkan Z-scores. Ini di bagian halaman terakhir pada halaman 50. Silahkan mahasiswa dilihat untuk halaman 50 di modul. Kita akan membahas materi yang bagian terakhir. Ibu harap semuanya menyimak untuk materi berkaitan dengan Z-score, karena memang mungkin sedikit agak rumit karena ini berkaitan dengan yang namanya tabel, dan kita harus mengetahui beberapa rumus dan harus mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya. Baik, untuk Z-score silakan disimak di halaman 50 di bagian kanan di modulnya, di mana nilai standar Z-score itu umumnya dipergunakan untuk mengubah skor-skor mentah yang diperoleh dari berbagai jenis pengukuran yang berbeda-beda. Itu ya, secara penjelasan kegunaan dari nilai standar Z-scores. Di situ dirumuskan Z-scores di halaman 50, silakan sambil dilihat. Dirumuskan Z sama dengan X per SDX, yang mana bahwa Z itu adalah skor, X adalah deviasi skor atau selisih antara skor X dengan MX. Sedangkan SDX-nya adalah deviasi standar dari skor-skor. Baik, kita mengacu kepada soal. Ya, mengacu kepada soal untuk beberapa rumus, mahasiswa silakan lihat di halaman 50 sampai halaman 51. Di situ ada langkah-langkahnya plus berkaitan dengan rumus-rumusnya yang harus diketahui terlebih dahulu. Kita mengarah kepada soal. Masuk ke halaman 51 bagian kanan. Di situ ada contoh soal pada tes penerimaan 10 mahasiswa baru dihadapkan pada 5 jenis tes, yaitu bahasa Inggris sebagai X1. Nah, ini bahasa Inggris sebagai X1, lalu kemudian X2-nya adalah EQ, lalu kemudian X3-nya sebagai kepribadian, X4-nya sebagai matematika, dan X5-nya adalah IPA. Mari kita selesaikan sama-sama. Ibu sudah memiliki beberapa angka-angka untuk mengisi nilai X-nya, ya, yang mana tadi X1 itu adalah bahasa Inggris, ya. Bisa disimak oleh mahasiswa. Silahkan sambil dicatat, sambil diperhatikan. Siswa nomor urut 1 bahasa Inggrisnya 77, lalu kemudian nomor urut 2 bahasa Inggrisnya 65, lalu kemudian selanjutnya nomor urut 3 75, 64, 71, dan seterusnya sampai 10 ya, seharusnya ya. Untuk nilai untuk mata pelajaran bahasa Inggris ini sebetulnya ada 10 ya. 71, lalu kemudian yang ke-6 73 ya. Yang ke-7 75, di mana ya? Kayaknya di sini aja ya. Nanti sama mahasiswa silakan mau disalin juga boleh. Nanti untuk nanti Ibu hapus di sini karena ini untuk bagian X2 ya. Yang ke-7 tadi ini lanjutan dari 6 ya. Yang ke-7 75, lalu kemudian yang ke-8 68, lalu kemudian yang ke-9 itu 70, lalu kemudian yang ke-10 adalah 66. Nah ya, ini nilai dari X1 karena di dalam tabel atau tabulasi di halaman 50 itu ada 10 siswa ya. Jadi ini untuk 10 siswa. Nah, lalu kemudian untuk X2-nya ya, ini hapus karena ini bagian dari X1 ya, kita hapus dulu. Untuk X2-nya
X2-nya adalah berkaitan dengan EQ. EQ-nya untuk peserta nomor urut 1 itu 100, misalkan di sini kita cantumkan 114, lalu kemudian 105, lalu kemudian 115, lalu kemudian 107, 101. Ini untuk EQ ya. Jadi EQ-nya dia memiliki standar 114 gitu dalam kecerdasannya itu ya, ukuran EQ-nya 101, lalu kemudian 120 yang ke-6 ya. Selanjutnya ini yang ke-7 di sini ya. Ibu cantumkan sementara di sini. Yang ke-7 itu 125 ya, karena ini papan tulisnya kecil sekali. Yang ke-8 109 ya. Yang ke-9 ukuran EQ-nya itu 103. Yang ke-10 ukuran EQ-nya 111. Nah ini ya, ini lanjutan dari sini ya, lanjutan dari sini. Jadi tadi ini yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, karena tadi itu adalah 10 siswa ya. Oke, bagian yang ini Ibu hapus ya. Kita lanjutkan untuk X3. Nah, X3 adalah kepribadian, yang mana kepribadiannya nomor urut 1 dia memiliki 48 nilainya ya. Lalu kemudian 51, lalu kemudian 44, 42, 55. Silahkan sama siswa sambil diisi tabelnya di halaman 51 ya, sesuai apa yang Ibu cantumkan di sini. 55, lalu kemudian 56 ya. Yang ke-7 57, yang ke-8 49, yang ke-9 51, yang ke-10 47. Nah ya, ini adalah untuk X3-nya. Nah, lalu kemudian untuk X4-nya Ibu hapus karena ini adalah bagian dari X3 ya. Karena kolomnya kepake oleh ini ya, kolom 4. Nah, sekarang masuk ke X4. X4 itu adalah nilai matematika ya. Nilai matematikanya nomor urut 1 80, nomor urut 2 70, lanjut 75, lalu kemudian 60, lalu kemudian 85, lalu kemudian 90 dari matematika ya. Nomor urut 7 matematikanya 75, nomor urut 8 matematikanya 80, nomor urut 9 68, nomor urut 8 65. Nah, ini ya. Ini adalah nilai-nilai dari matematika. Ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, baik, yang kelima yaitu pada mata pelajaran IPS atau X5-nya adalah 80. Nomor urut 1 memperoleh nilai 80, 85, 78, 65, lalu kemudian 58, lalu kemudian 70. Di sini yang ke-7 sementara 80, lalu kemudian 90, lalu kemudian 95, lalu kemudian 78. Yang ke-10 nomor urut 10 itu memperoleh nilai 78. Nah, ini ya. Oke. Silakan boleh sambil dicatat oleh para mahasiswa, diisi kolom yang ada di tabel halaman 51 seperti ini ya. Oke, kita hapus. Nah ya. Jadi
Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk X1, X2, X3, X4, dan X5 sudah kita ketahui nilainya, angka-angkanya. Nah, selanjutnya adalah kita menjumlahkan. Kita harus mengetahui MX-nya, N dan MX-nya. Oke. Ini dihapus ya. Oke. Nah, Ibu hapus. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Di situ di tabel yang paling bawah ada N, ya. N-nya adalah 10. Nah, sedangkan N untuk X1 itu tinggal dijumlahkan dari nomor urut 1 sampai nomor urut 10. X4 748, sedangkan X5-nya totalnya adalah 700, ya. 748, untuk X5-nya adalah 779. Nah, ini ya. Nah, lalu kemudian di situ ada MX ya. Silahkan mahasiswa lihat di halaman 51. Tabel yang paling bawah MX. Nah, MX itu dirumuskan tinggal ini ya. X1 per N. Ya, X1 per N ya. Berarti untuk memperoleh MX ini dirumuskan dengan apa tadi? X1 X per N. Berarti X-nya ini nih ya. 700 per N. Berarti per 10. N-nya kan 10 ya. Ini kan ada 10 siswa. Ya, jadi ini 10, berarti 700 dibagi 10, 70, ini 111, yang X3 itu 50, dibagi 10 semuanya 171 dan 215. Ya, ini sudah sudah kita jumlahkan, N-nya berapa, MX-nya berapa. Nah, lalu kemudian untuk deviasi ini masih di halaman 51 pada bagian tabel. Di situ ada deviasi X1, X2, X3, X4 dan X5. Nah, untuk mengetahui deviasi ya, ini diingat angka-angkanya. Nanti kita tidak selesai sampai di sini, masih ada masih harus menjumlahkan yang lain ya. Nah, untuk mengetahui deviasi X1, X2, X3, X4, dan X5 adalah dengan cara X sama dengan X1, berarti apa ya? X1 ya. X1, X sama dengan X1 dikurangi MX. Nah, dikurangi MX. Nah, berarti tadi berarti 72 dikurangi 70 ya. Tadi yang nilai nomor urut 1 kan 72 ya, tadi bukan 77 ya. 72 dikurangi 70 yaitu min 2. Berarti di sini tulis min 2 ya. Lalu kemudian selanjutnya untuk yang kedua min 5. Lalu kemudian 6 untuk nomor urut 3, untuk nomor urut ya, nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Untuk nomor urut 4-nya adalah minus 6, untuk nomor urut 5, 1, dan seterusnya. Silahkan mahasiswa hitung sendiri ya. Lalu kemudian untuk X2-nya sama, tadi adalah 114 ya X2-nya, nomor urut 1, berarti dikurangi 111 ya. Berarti di sini masukkan 3, lalu kemudian minus 6, lalu kemudian 4, lalu kemudian 4 lagi, lalu kemudian minus 10 dan seterusnya. Silakan dilanjutkan oleh para mahasiswa ya. X3-nya sama,
minus 2, 1, minus 6, lalu kemudian minus 8, kemudian 5, dan seterusnya. Silahkan dijumlahkan oleh mahasiswa ya. Gitu. Lalu kemudian selanjutnya adalah bagaimana mengetahui kuadrat deviasi. Nah, ya, untuk kita hapus yang ini, mengetahui kuadrat deviasi. Oke. Setelah kita selesai mengerjakan di halaman 51 pada tabel, kalau sudah selesai, baru kita selesaikan berkaitan dengan kuadrat. Nah, kuadrat deviasi. Ya. Nah, kuadrat deviasi berarti X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, X4 kuadrat, dan X5 kuadrat. Nah, X1 kuadrat, nah itu diperoleh dari tadi ya, di tabel yang ini ya. Nah, berarti X1 kuadrat, nah tadi tabel yang X1-nya 2 ya, berarti 2 kali 2 tinggal diisi ya, berarti nomor urut 1 X1-nya adalah 4 ya. Lalu kemudian untuk nomor urut 2 itu min 5, berarti tinggal dikuadratkan 25 nomor urut 2 ya. Nomor urut 3 X1-nya 6, berarti tinggal dimasukkan, tinggal dikuadratkan menjadi 36 ya. Untuk X2 ini sampai 3 aja ya, Ibu kasih contoh sampai 3, selanjutnya silahkan dihitung oleh mahasiswa ya. Oke, selanjutnya untuk X2-nya 9, karena X2-nya dari deviasinya itu 3 ya, berarti kalau kita kuadratkan jadi 9, lalu kemudian 36, sedangkan nomor urut 3 16. Silahkan dilanjutkan seterusnya. Untuk X3 sama, tinggal dikuadratkan menjadi 4, lalu kemudian 1 ya, karena X3 di deviasinya 1 angkanya, berarti dikuadratkan 1, tetap 1 ya. Ini 36, silahkan dilanjutkan ya, dan seterusnya silahkan dilanjutkan untuk X kuadratnya. Ini X kuadratnya juga dilanjutkan oleh mahasiswa ya. Oke. Lalu kemudian kita jumlahkan atau ketahui sigma X-nya ya. Sekarang bagaimana cara mengetahui sigma X ya. Oke. Cara mengetahui sigma X tinggal ditotal aja ya. Setelah mahasiswa mengkuadratkan dari nomor urut 1 sampai nomor urut 10 itu kemudian dijumlahkan. Setelah Ibu hitung, kita langsung kepada jumlah saja ya, tidak perlu menghitung satu persatu lagi, dipastikan akan lama. Langsung saja sudah diperoleh sigma X-nya adalah 156 ya untuk X1, untuk X1 kuadrat. Lalu kemudian X1, X2 kuadrat, X3 kuadrat. Ibu kasih contoh 3, cukup 3 saja ya, walaupun tadi ada 5X ya. 156, lalu kemudian X2 kuadratnya itu 522 ya, sedangkan X3 kuadratnya adalah 226 ya. Nah, lalu kemudian bagaimana cara mencari SDX ya, standar deviasi. Nah, standar deviasinya adalah, nah, dirumuskan di bawah sigma X itu harus dicari standar deviasi katanya gitu ya. Jadi untuk mengetahui standar deviasi dirumuskan SDX sama dengan akar dari sigma X1 kuadrat
per N. Ya, takutnya nggak kelihatan. Nah, ya, untuk mencari standar deviasi, ya, oke. SDX sama dengan akar dari sigma X1 kuadrat per N. Nah, berarti untuk X1-nya itu berapa tadi? 156 ini ya. Nah, untuk X1-nya adalah 156 ya. 156 per 10. Nah, berarti akar dari 156 adalah 15, akar dari 156 per 10 yaitu sama dengan 15,6. Nah, ini kalau kita akarkan 15,6 itu di sini ya, itu diperoleh 3,949. Kalau kita bulatkan menjadi 3,95. Nah, berarti SDX X1 kuadrat adalah 3,95 ya. Nah, untuk X2 kuadrat. Nah, X2 kuadrat kita hitung lagi berapa itu SDX-nya ya. Oke. Nah, untuk standar deviasi X2 kuadrat berarti dirumuskan tadi ya, SDX sama dengan akar dari ya sigma X2 kuadrat per N. Nah, berarti berapa? X2 nya adalah berapa tadi? 522 ya, 522 per 10. Nah, lalu kemudian diperoleh dari akar dari 522 per 10 adalah 52,2 ya, 52,2. Nah, akar dari 52,2 adalah 7,22 gitu ya, 7,22. Nah, berarti standar deviasi X2 kuadrat adalah 7,22. Nah, sudah. Akar dari sigma X3 kuadrat per N tadi X3-nya adalah 266 ya. 266 per 10 sama dengan ini hapus dulu. Nah, 226 per 10 sama dengan akar dari 22,6. Berarti akar dari 22,6 adalah 4,75. Nah, berarti standar deviasi dari dari X3 kuadrat adalah 4,75. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kemudian baru kita masuk ke Z-scores. Nah, ya, kalau sudah ini selesai semua, silakan dihitung sampai 10 peserta didik sesuai tabel yang ada di halaman 51 tadi ya. Oke. Selanjutnya baru kita cari yang namanya Z-score. Itulah tujuan kita untuk mencari Z-scores. Nah, Z-scores ya. Untuk mencari Z-score itu Z sama dengan Z-score sama dengan dirumuskan dengan X1 per SD X1 ya. Nah, berarti X1 nya adalah 2
per, tadi X-nya itu kan 2 ya, yang ada di tabel 2 per tadi SDX X1 kuadrat adalah 3,95. Nah, berarti 2 per 3,95 adalah 0 sama dengan 0,506. Kita bulatkan 0,51. Nah, inilah z-score dari X1 ya. Nah, lalu kemudian selanjutnya untuk nomor urut 2, saya kasih contoh lagi. Berarti untuk nomor 2 z-score sama dengan untuk nomor urut 2 z-score sama dengan X1 per SDX1 sama dengan tadi di tabel untuk nomor urut 2 X-nya adalah 6 ya, per sedangkan standar deviasinya adalah 3,95. Nah, 6 per 3,95 sama dengan 1,5189. Kalau kita bulatkan adalah 1,52. Gitu ya. Oke. Lalu kemudian kita hitung lagi ya. Kita hitung lagi untuk nomor urut 3 z-scores untuk nomor urut 3 X1 ya. Oke. Z-score sama dengan ya X1 per SDX1 sama dengan ya tadi masih 6 per 3,95 sama dengan 1,5189 sama dengan 1,52 ya. Ini untuk nomor urut 3. Coba kita lanjutkan untuk nomor urut 4 ya. Z-score sama dengan X1 plus SDX1 sama dengan nomor urut 4 ya. Tuh 2, 3, 4. Apa 5 ya? Sekarang coba 5 ya. Nomor urut 5 ya. Oke. Nomor urut 5 X-nya adalah 1 per 3,95 sama dengan 0,2531 sama dengan 0,25. Nah, ini ya.